Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, pada pertemuan pekan ini, pekan 11, kita akan mempelajari terkait regresi linear. Yang dimana di sini ada metodenya apa, metode least square, dan juga aplikasi regresi pada data atau teknik elektro. Oke, baik, langsung saja kita mulai. Nah, apa sih yang akan kita pelajari di pertemuan pekan ini? Yang pertama, kita akan mempelajari dulu pendahuluan, konsep dasar, rumus persamaan dan contoh perhitungan serta implementasi. Oke, next. Namun, sebelumnya itu, saya akan spin wheel lagi nama yang akan mempresentasikan tugas pekan 10. Jadi, saya ucapkan terima kasih banyak kepada kalian yang mengumpulkan terkait tugas presentase di tugas pekan 9 kemarin. Dari 5 orang yang terpilih namanya, ternyata hanya 3 orang yang mengirimkan. Jadi 3 orang tersebut yang mendapat nilai terkait partisipasi kelas. Oke, jadi sebenarnya kewajiban untuk mengirimkan presentasi tugas ini sebenarnya kalau kamu butuh nilai silahkan mengirimkan, kalau kamu tidak butuh nilai berarti ya tidak apa-apa juga sih. Artinya kamu percaya diri dengan nilai yang akan kamu dapat di akhir, seperti itu. Oke, kita spin saja untuk nama-nama yang akan mempresentasikan tugas pekan 10 dan pemenangnya adalah, jadi saya karena tugasnya ada 4 nomor, maka saya akan mengambil 4 orang yang mana dari setiap orangnya menjelaskan setiap nomor saja, cukup setiap nomor. Jadi contoh Nur Anissa menjelaskan di nomor 1, Zulkifli di nomor 3, Mujadid di nomor kedua, dan Zafira di nomor keempat. Jadi kalian silahkan mengirimkan presentasi tugasnya di scan QR berikut. Dan juga saya ingin menginformasikan ke kalian bahwa saya akan memberi nilai angka 50 jika kalian mengirimkan jawaban atau mempresentasikan yang dimana jawabannya adalah capture dari prompt AI atau ChatGPT. Artinya kalian betul-betul tidak ada usaha sama sekali dalam mencari ataupun mempresentasikan tugas kalian, karena cakaran saja perhitungan kalian itu kalian minta ke komputer jawabannya. Oke, jadi mohon maaf untuk mahasiswa yang mengirimkan jawaban dengan mengirimkan presentasi video dengan isi capture jawaban dari ChatGPT, itu akan saya kasih nilai korting 50% atau hanya 50 saja. Seperti itu. Oke. Next. Oke, kita sudah mulai masuk di regresi. Jadi apa sih itu regresi? Jadi sebelum kita membahas regresi linear, kita harus tahu dulu apa itu regresi. Oke. Regresi adalah suatu kurva yang mewakili hubungan set data dalam sistem koordinat X dan Y. Jadi ada suatu kurva yang mewakili hubungan set data dalam sistem koordinat X dan Y. Bagaimana bentuknya? Mari kita lihat. Jadi contoh seperti ini, ada case 1. Jika diberikan sebuah data set seperti ini, X1 sampai Xn atau Yn, bagaimana gambar garis yang mewakili data ini? Oke, jadi dari titik-titik ini yang ada, bagaimana sih gambar garis yang mewakili data ini? Apakah dia lurus atau dia berbelok seperti ini, bergelombang, ataukah dia di sini menjauhi seperti itu. Dan kalian harus menentukan garis mana yang kalian akan pilih untuk mewakili set data tersebut. Oke. Di sini kalian diminta memilih apakah garis A, garis B, atau garis C atau garis D yang mewakili dari representasi titik-titik data ini. Dari titik-titik data ini. Menurut kalian yang mana yang paling mewakili?
Oke. Yang paling mewakili? Oke. Kalian yang pertama harus memilih yang mana yang paling mewakili. Case kedua adalah jika diberikan sebuah dataset lagi seperti ini. Dari X1 ke Xn, bagaimana kita mencari sebuah kurva yang dimana jumlah kuadrat jarak antar titiknya ya dengan kurvanya yaitu yang paling minim. Maksudnya bagaimana? Jika ada sebuah garis yang melewati titik data ini, yang mana yang paling dekat jaraknya? Apakah ini atau yang agak jauh begini? Ini kan misalnya jauh. Atau yang ini. Ini kan berarti artinya semakin jauh. Ini berarti ke sini dekat ya, begitu. Jadi yang mana? Seperti itu. Jadi di sini kalian akan mempelajari di mana kurva yang mempunyai sifat bahwa nilai D1, D2 dan D3 adalah yang minimumnya dengan jarak minimum itu adalah kurva yang terbaik dan mewakili data. Jadi semakin dekat antara kurva ini dan titik ini, maka itu merupakan kurva terbaik yang mewakili data. Oke, tapi kalau misalnya ada sebuah garis, ini misalnya kita anggap ini datanya, ada sebuah titik garis, ada sebuah data yang dimana garis kurvanya seperti ini. Apakah kurva ini salah? Tidak salah ya, karena dia sebenarnya mengikuti juga garisnya. Cuman yang membedakan dengan garis hitam ini adalah jarak antara titik data ke sini, ke kurvanya itu semakin jauh. Maka ini kurva garis merah tidak bisa disebut sebagai pilihan terbaik. Maka yang hitam, garis hitam ini merupakan kurva dengan pilihan terbaik yang bisa mewakili data seperti itu. Oke, next. Jadi jawaban dari tadi jawaban dari pertanyaan 2 case tadi yang mana yang paling terbaik di antara garis ini? Nah, yang paling terbaik adalah garis hijau. Karena dia yang paling mendekati dari titik-titik datanya. Oke? Dia paling dekat seperti itu. Jadi garis yang berhimpit dengan titik datanya merupakan kurva terbaik. Oke, terbaik seperti itu. Next, lanjut. Nah, jenis dari regresi linear itu jenis dari regresi itu ada linear, polinomial, multivariabel, dan bentuk tak tentu yang dimana berisi eksponensial, pangkat, logaritmik, geometris, dan lain-lain. Nah, kenapa sih saya di pertemuan ini lebih memfokuskan regresi linear ke bentuk yang linear? Karena yang pertama regresi linear adalah yang paling mudah dipahami dan paling mencangkup keseluruhan. Jadi kalau kalian sudah paham terkait linear, maka untuk kalian mengembangkan mengetahui regresi polinomial, multivariabel itu lebih gampang. Jadi untuk pertemuan regresi ini saya memilih regresi linear untuk dibahas secara tuntas seperti itu. Oke, next, selanjutnya masuk ke regresi linear. Oke, jadi tolong disimak karena caranya ini agak lumayan runut. Jadi kalau kalian ada miss atau ketinggalan atau meleng sedikit, mungkin agak sulit mengetahui dari mana sih dapat angka ini dan ini. Oke, jadi tolong diperhatikan lagi ya. Kita masuk ke regresi linear. Lanjut, regresi linear. Nah, dalam metode numerik, regresi adalah teknik curve fitting, pencocokan kurva yang digunakan untuk memodelkan hubungan antar variabel independen X dan Y melalui persamaan garis lurus. Yang mana kita tahu persamaan garis lurus ini ya sudah dipelajari di setiap persamaan garis lurus ataupun diferensial, yaitu Y sama dengan A tambah BX. Tujuannya adalah menemukan garis terbaik. Ingat, tadi kita sudah kasih contoh di regresi bahwa ada banyak garis. Nah, di situ tujuannya adalah kita menemukan garis yang terbaik yang meminimalkan total Galat error kuadratik antar titik data, eksperimen, dan fungsi pendekatan umumnya menggunakan metode kuadrat terkecil. Jadi
di regresi linear ini kita menggunakan namanya metode kuadrat kecil atau least square, seperti itu. Nah, kesimpulannya apa dari pengertian regresi linear ini adalah suatu kurva linear yang mewakili hubungan set data dalam sistem koordinat X dan Y. Lanjut, mengapa sih regresi itu penting? Yang pertama, dalam dunia nyata, termasuk elektro sendiri, banyak fenomena yang melibatkan hubungan sebab akibat korelasi antar variabel. Misalnya, berapa nilai ujian yang bisa diprediksi dari jumlah jam belajar? Misalnya, Reski belajar sehari itu 4 jam, sedangkan Anissa belajar sehari selama 8 jam. Maka bisa kita lihat ketika ujian nanti berapa nilai Reski dan berapa nilai Anissa, dan itu bisa kita prediksi. Misalnya Haila belajar dengan 7 jam, berapa nilainya, seperti itu. Nah, yang kedua, tujuannya adalah kenapa penting, seberapa besar sih pengaruh pengeluaran iklan terhadap penjualan. Jadi kita bisa memunculkan tren bahwa dengan pengeluaran biaya iklan sekian ribu, maka kita bisa memperoleh penjualan seberapa banyak sih, seperti itu. Sama, bagaimana sih memprediksi harga properti dari tahun ke tahun? Itu bisa diprediksi dengan regresi linear. Jadi regresi ini memberikan alat kuantitatif untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas. Oke, next. Nah, persamaan matematis tadi sudah dibahas bahwa Y sama dengan A tambah BX, yang dimana Y ini akan kita prediksi nilai Y-nya. Terus A ini adalah titik potong sumbu Y-nya, B ini slope, kemiringannya ya, kemiringan garisnya, dan X adalah nilai variabel bebas. Jadi persamaan ini merepresentasikan garis lurus paling sesuai atau best fit terhadap datanya. Jadi biasanya diperoleh dengan metode kuadrat kecil atau least square method, yaitu dengan meminimalkan jumlah kuadrat selisih antara nilai aktual dan nilai prediksi. Jadi dia menggunakan ini ya, metode least square method di regresi linear. Kita lanjut. Nah, ini adalah rumusnya. Jadi ketika kalian ingin menentukan regresi linear dari sebuah case, sebenarnya ada 3 rumus. Dan kalau kalian ingin mencoba dari 3 rumus ini, itu dia akan menghasilkan hasil yang sama. Yang pertama, rumus jumlah total sigma. Dia menggunakan sigma. Oke, yang kedua, rumus statistik varian kovarian. Oke, dia menggunakan S ya. Yang ketiga adalah rumus deviasi rata-rata. Jadi X yang tanda di atas ini, ada X garis atas dan Y garis atas, dia menggunakan rata-rata. Oke, ini ada juga, kapan sih kalian ingin menggunakan rumus 1, 2, 3? Jadi kalau kalian mau menghitung manual, langsung dari data mentah bisa pakai rumus pertama. Kalau yang rumus kedua, analisis statistik berbasis penyebaran data. Kalau ketiga, pendekatan teoritis atau statistik murni. Seperti itu. Jadi kalau kalian ingin mencoba masing-masing rumusnya, itu intinya dia akan menghasilkan hasil yang sama. Oke. Masih belum percaya? Mari kita coba. Oke, jadi begini. Kita langsung ke contoh soal perhitungannya. Jadi ada sebuah data, perhatikan ini, ada sebuah data yang dimana ada siswa A, B, C, dan E. Yang dimana siswa ini belajar, ada jam belajarnya masing-masing, dan nilai ujian yang didapatkan adalah sebagai berikut. Oke, abaikan dulu bagian ini ya, langkah awalnya. Karena langkah awal ini adalah kalian akan diminta menghitung, karena tadi saya jelaskan bahwa di rumus pertama yang kalian tahu, pasti kalian harus mencari sigma dari XY-nya dong. Maka di sini kalian harus mencari sigma X, sigma Y, sigma XY, dan sigma X kuadrat. Lalu kalian akan diminta mencari rata-rata nilai X, rata-rata nilai Y. Terus kalian akan diminta mencari kovarian XY dan rata-ratanya lagi dan sebagainya. Ini ada langkah awalnya. Tapi kalian abaikan dulu karena saya akan menjelaskan step by step bagaimana cara mendapatkan angka yang ada di langkah awal. Oke? Jadi saya akan perjelaskan di contoh soal dulu. Jadi kalian diminta untuk mencari model regresi linear dari data ini yang tersaji. Oke, di sini ada jam belajarnya setiap mahasiswa, dan ini adalah ada nilai dari setiap mahasiswa dengan jam belajar yang sudah ditentukan dari setiap mahasiswa. Oke, kita tahu jumlah datanya adalah 5.
5 maksudnya bagaimana Bu? Ada 5 kan jumlah datanya, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita lanjut. Nah, dari soal ini kita akan coba dulu menggunakan, saya ada tips sedikit. Tipsnya apa Bu? Maksudnya cara gampangnya, karena kita tahu di rumus 1, 2, 3 itu kalian akan diminta menghitung jumlah data dari X dan Y, terus data dari jumlah X kali Y. Maka saran saya, ketika kalian menghadapi ujian atau mengerjakan soal, dari data ini kalian bisa membuat dulu tabelnya, tabulasinya, yang dimana maksudnya kalian masukkan di sini. Dari soal ini X itu adalah jam belajar, kita anggap jam belajarnya mahasiswa. Terus Y itu adalah nilai ujian setiap mahasiswa. Terus kalian buat di sini total jumlahnya. Terus di sini kalian buat dulu tabel X kuadrat. Maksudnya berapa? Maksudnya apa? Dari nilai X ini kalian kuadratkan. Hasilnya seperti ini. Oke, misalnya 2 pangkat 2 berarti 4, 4 pangkat 4 16, 6 pangkat 6 pangkat 2 36, 8 pangkat 2 64 dan seterusnya. Nah, ini tabel X-nya apa maksudnya? Berarti dia adalah tabel X dikali Y, berarti 2 kali 6 5 130, 4 kali 70 280 dan seterusnya. Itu dulu yang pertama kalian buat tabel ini untuk memudahkan, jadi kalian sisa nanti memasukkan angka yang ada di tabel ini ke dalam rumusnya. Oke, sampai sini paham ya. Yang kedua, kalian buat tabel rata-rata. Kenapa nilainya ini sama Bu? 6 dan 78 ya, karena memang rata-rata. Jadi kan di sini kalian menghitung total nilai X dibagi jumlah datanya, ada 5 kan, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kalian jumlah dulu ini 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8 tambah 10, baru kalian bagi 5, hasilnya makanya sama rata 6 semua. Begitupun juga yang Y, kalian tambah dulu semua ini, 65 tambah 70 75 tambah 85 tambah 95 dibagi 5, maka kalian akan mendapatkan rata-rata 78. Seperti itu. Nah, setelah kalian buat tabulasinya, maka langsung saja kita mulai ke rumus pertama yang menggunakan jumlah total sigma. Rumusnya adalah, yang kalian harus cari adalah slope, kemiringannya, dan intercept, titik potongnya. Jadi nilai A dan B-nya. Bagaimana caranya? Rumusnya seperti ini. N, jumlah datanya, dikali sigma XY dikurang sigma X kali sigma Y per jumlah data kali sigma X kuadrat dikurang sigma X pangkat 2. Oke, maka hasilnya seperti ini. 5 dalam kurung 2490 dapat dari mana? Dari sini. Total dari X-nya. Oke, 2490 dikurang 30. 30 dapat dari mana? Sigma X. Ini 30. Terus sigma Y dapat dari mana? 390 dapat dari sini. Oke. Terus per 5, jumlah datanya memang ada 5 kan? Tadi sudah saya sebutkan. 220 dapat dari mana? Dari sini, 220. Dari tabel X kuadratnya dikurang 30 pangkat 2. Berarti dari sigma X-nya yang di pangkat 2 ya. Ini kan sigma X di pangkat 2. Hasilnya kalian operasikan 750 per 200 sama dengan 3,75. Oke, lanjut ke titik potong. Titik potong di sini rumusnya adalah sigma Y dikurang B sigma X per N. Berarti lihat di tabel berapa sigma Y tadi dikurang B, kita sudah dapat hasilnya 3,75. Dalam kurung sigma X berarti kan 30 tadi nilainya, 30 per 5. Hasilnya adalah 55,5. Sehingga didapatkan pemodelan Y sama dengan B tambah AX, maka hasilnya 55,5 ditambah 3,75X. Kita dapat pemodelan ini. Ini adalah jawaban untuk rumus pertama. Lanjut. Rumus kedua, di sini rumus kedua kita yang menggunakan yang statistik ya, varian dan kovarian, yang dimana kalian juga harus menentukan kemiringan dan intercept, dimana titik potong, yang dimana rumusnya untuk mendapat nilai B itu kalian harus mencari S XY per S pangkat 2X, yang dimana cara mendapatkan S XY itu adalah dengan sigma
XY per N dikurang rata-rata dari X dikali rata-rata Y. Oke. Terus untuk mendapatkan S kuadrat per X, S kuadrat X itu sama dengan dapat dari sigma X kuadrat per N dikurang rata-rata X lalu dikuadratkan. Oke, sehingga saya mulai operasikan, nanti kalian sisa cocokkan angka saja dari tabel tadi, sigma XY berarti masukkan angkanya, terus per N, N-nya kan 5 dikurang rata-rata dari X dan Y, hasilnya adalah seperti ini, yang sudah jadinya sama dengan 30. Terus dari sini S kuadrat X, nah, sisa masukkan angkanya saja, ikuti cara mencari taunya dari tabel ini, ya. Kalau diminta rata-rata, rata-rata pangkat 2 berarti kan kalian mencari dari total rata-rata ini kan, lalu kalian pangkat 2, 6 pangkat 2 seperti itu. Hasilnya adalah kalian operasikan sama dengan 8. Nah, setelah kalian dapatkan masing-masing variabel dari SXY dan S kuadrat X, maka kasih masuklah 30 per 8 ini. Hasilnya adalah 3,75. Oke, begitupun A. A ini sudah gampang kalau kalian sudah dapat BX-nya, berarti nilainya adalah 78. Oke, rata-rata ya, rata-rata Y dikurang nilai B-nya dapat dari sini 3,75 dalam kurung dikali rata-rata X, maka hasilnya adalah 55,5. Sehingga didapatkan pemodelannya adalah 55 Y sama dengan B tambah AX, berarti 55,5 tambah 3,75X, sama kan dengan nilai yang pertama. Oke, lanjut yang ketiga. Nah, ini yang ketiga adalah menggunakan rumus deviasi dari rata-rata. Jadi kalian harus mencari rata-ratanya dulu. Lalu ini paling gampangnya saya menggunakan Microsoft Excel ya. Jadi kayak lebih teratur dan kalian sisa masukkan rumusnya berdasarkan apa yang diminta. Oke. Contoh seperti ini. Perhatikan rumus pada bagian B, kemiringan ya. Kita cari dulu kemiringan sama seperti tadi, kemiringan dan intercept, titik potong. Di sini kalian diminta sigma. Artinya sebelum kalian menjumlahkan, kalian harus menyelesaikan dulu yang ada di dalam kurung. Baru kalian jumlahkan. Begitu. Oke, jadi jangan langsung kalian kali ini sigma ke dalam ya, dalam kurung. Itu salah. Kalian harus jumlahkan dulu yang ada di dalam kurung. Operasikan maksudnya. Operasikan yang ada di dalam kurung. Selesai kalian operasikan baru dijumlahkan. Begitupun juga di bawahnya. Kalian operasikan dulu ini semua yang ada di dalam kurung, baru dijumlahkan. Seperti itu. Jadi kalau bentuk tabelnya bagaimana? Seperti ini. Saya membuat data X dan Y tadi. Nah, saya membuat rata-ratanya. Oke. Lalu di sini saya membuat ini ya. Tabel ini ya, X kurang rata-rata X. Maka di sini saya akan memasukkan rumus X dikurang ini. Maka hasilnya dapat min 4. Begitu. Begitupun juga yang Y, saya akan mengurang membuat dulu tabel di mana data Y dikurang rata-rata dari rata-rata dari data Y. Maka di sini dioperasikan masing-masing tabel 65 dikurang 78, 70 dikurang 78 sehingga hasilnya didapat ini. Jadi ketika kalian sudah mendapatkan masing-masing tabel nilai di tabel ini, hasil operasi X dikurang rata-rata X dan Y dikurang rata-rata Y, maka kalian harus kali masuk min 4 kali min 13, maka hasilnya 52. Min 2 kali min 18 hasilnya 16, 0 kali min 3 hasilnya 0, 2 kali 7 hasilnya 14, 4 kali 17 hasilnya 68. Dari hasil ini pengkaliannya baru kalian sigmakan, jumlahkan. Dapatlah di sini untuk awalnya adalah 150 untuk operasi ini. Hasilnya 150. Lanjut lagi di bagian bawahnya. Di bagian bawahnya pun juga sama seperti itu. Kalian dari kolom ini saja langsung kalian pangkat 2 kan.
Jadi min 4 pangkat 2 berarti 16 ya. Min 2 pangkat 2 berarti 4. 0 berarti 0. 2 pangkat 2 4. Lalu 4 pangkat 2 16. Makanya di sini ketika kalian jumlahkan, sigmakan, maka hasilnya 40. Makanya di sini di bagian bawahnya adalah nilainya 40. Seperti itu. Sehingga hasilnya adalah 3,75. Nah, lanjut, ketika kita sudah mendapatkan nilai B, masuk ke intercept atau titik potong, yang dimana di sini gampang, kalian sisa masukkan saya rata-rata Y, 78 kan, dikurang nilai B, 3,75, dikali rata-rata X, 6. Maka hasilnya adalah 55,5 dan sehingga kita dapat pemodelan Y sama dengan 5,5 ditambah 3,75X. Begitu. Oke, sampai sini paham? Jadi terserah kalian mau ingin menggunakan rumus mana, itu hasilnya akan sama. Ya, seperti itu. Selanjut lagi. Nah, apakah ada tools untuk menyelesaikan regresi linear atau untuk membuktikan hasil perhitungan manual regresi linear itu sudah cocok tidak dengan toolsnya? Itu kan kalau menggunakan tools lebih gampang ya. Ya, ada. Jadi kalian bisa menggunakan Microsoft Excel atau Python atau MATLAB juga bisa. Oke, di sini saya akan memperlihatkan kalian bagaimana sih kalau kita menggunakan Excel. Itu lebih gampang banget. Oke, langsung saja kita ke Excelnya. Ini saya sudah buatkan langkah-langkahnya ya, yang sudah jadi, di mana yang pertama kalian harus membuat dulu tabulasi perhitungan pada tabel. Jadi ini adalah contoh soal yang tadi ya. Jadi ada siswa belajar dan nilai ujiannya. Nah, yang perlu kalian cari tahu lagi adalah di sini, ketika kalian sudah membuat tabulasinya, berarti yang perlu kalian cari adalah nilai X kuadratnya dulu. Nilai XY-nya dulu. Ini diabaikan dulu ya, bagian ini diabaikan, saya kasih putih dulu. Oke, ini diabaikan. Jadi yang perlu kalian tahu adalah nilai ininya. Bagaimana caranya? Ya seperti tadi, kalian harus agak mahir sedikit menggunakan Excel. Sebenarnya ini rumus dasar saja. Berarti kalian sisa sama dengan ini, klik selnya, sel X-nya, lalu pakai pagar rumah ini, nih. Lalu karena kuadrat berarti 2 kan? Hasilnya begitu, 4. Lalu sisa kalian tarik saja sampai sini. Oh, sorry, ikut ini. Pokoknya kalian tarik saja ini hasilnya, maka dia akan mengkuadratkan secara otomatis. Begitupun juga ini yang XY. Berarti kalian di sini sisa mengkalikan kolom X. Kalau kali di Excel dia bintang ya, bintang. Ini lihat bintang kali Y. Sorry. Kali Y. Oke, perhatikan yang ininya ya. Maka didapatkan adalah 130. Kalian sisa tarik ke bawah, maka dia akan otomatis tanpa kalian harus ubah setiap selnya satu-satu. Jadi cukup satu sel saja yang kalian buat lalu tarik drag ke bawah, maka hasilnya akan langsung nurun. Contoh ya, ini adalah saya kosongkan dulu, saya sisa tarik saja. Dapatlah hasilnya. Lalu setelah kalian membuat tabulasi dari XY, kalian jumlahkan. Buat penjumlahannya. Oke, ini gampang saja seperti ini. Misal ini belum ada penjumlahannya ya, kalian belum tahu. Kalian sisa tulis sama dengan, ingat kalau ingin mengoperasikan bilangan di Excel itu pakai sama dengan sum. Sum, buka kurung, tarik. Yang kalian ingin jumlahkan. Oke, tutup kurung, enter. Dapatlah 30, kalian tarik ini ke kanan. Begitu, dapatlah nanti secara otomatis. Oke, sampai sini paham ya cara menjumlahkannya. Selanjutnya adalah selesaikan dengan matriks inverse. Jadi sebenarnya kita cara mudahnya kalau menggunakan Excel itu kalian sisa matrikskan saja, tidak perlu hitung manual seperti tadi mencari nilai X-nya berapa, kalian tulis satu-satu, Y-nya berapa, sigma Y-nya berapa, dan lain-lain. Kalian sisa pakai matriks inverse. Rumusnya bagaimana? Rumusnya pakai ini. Oke, saya kasih lihat kan. Rumusnya ada di sini.
Langkah kedua ya. Jadi sigma itu maksudnya apa? Sigma itu kan penjumlahan. Berarti yang kalian masukkan di sini kolom ini ada 4 kolom ya. 1, 2, 3, 4. Sama juga 1, 2, 3, 4. Ini AB nilai yang mau dicari. Terus ini adalah jumlahnya dari X-nya. Ikuti saja. Yang di sini kalian diminta penjumlahan dari X pangkat 2. Maka di kolom pertama adalah 220 karena kalian diminta penjumlahan dari X2. Oke? Di kolom sebelahnya adalah kalian diminta penjumlahan dari X. Berarti 30. Oke? Perhatikan saja warnanya yang saya sudah warnai. Lalu di bagian bawahnya lagi, kolom selanjutnya, kalian diminta sigma X. Berarti penjumlahan dari kolom X ya. Berarti tetap 30 lagi di sini. Lalu di sini N. N apa? Total datanya. Total datanya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Maka masukkan di sini angka 5. Lalu di kolom selanjutnya, bagian sini, kalian diminta sigma XY. Sigma XY berarti ini ya. 2490. Makanya di sini. Lalu kalian diminta sigma Y. Sigma Y ini ya. 390. Makanya di sini. Setelah itu, apa yang kalian harus lakukan? Untuk membuat inverse, kalian pakai rumus ini. Aha, perhatikan rumus ini. Sama dengan M mult dalam kurung M inverse. Lalu kalian buka kurung drag ini. Yang pertama, drag array pertama. Tutup kurung, lalu titik koma. Perhatikan ini, titik koma. Lalu kalian drag array kedua. Seperti itu. Baik, saya peragakan. Kalau begitu ya, biar lebih gampangnya saya capture dulu supaya tidak lupa. Ini saya peragakan ya. Kalau saya peragakan di sini perhatikan. Jadi kita ingin mencari tahu nilai matriks A dan B-nya ya. Anggaplah di sini A. Di sini B. Oke, nilai yang dicari. Sama dengan ikuti saja. M mul T. Sorry. Ini sudah ada, langsung kita klik saja. Kita diminta ketikan dulu karena kita inverse akan menginverse. Jadi ketikan dulu M inverse. Ini sudah langsung otomatis. Nah, kalian diminta memasukkan array-nya. Yang kalian masukkan adalah array pertama ini, kalian blok. Oke. Tutup kurung, terus titik koma, array kedua, tutup kurung, enter. Langsung akan otomatis. Ternyata antara hasil manual dan tools yang kita gunakan Excel antara nilai A dan B itu sama ya nilainya seperti tadi. A dan B-nya sama ya. A-nya 5,5 dan B-nya 3,75. Sama ya? Oke. Ya. Seperti itu. Lanjut ke bagaimana kalau kita membuat diagramnya, plotnya. Plotnya ini, perhatikan baik-baik. Cara membuatnya adalah seperti ini. Cara membuatnya, ini adalah plot. Jadi hasil tadi, hasil ini ya. Jadi ini yang biru adalah titik data nilai XY ini. Oke, ini ada yang berwarna-warni. Nah, terus yang orange adalah hasil dari nilai X dan Y yang sudah diregresi linear. Oke, saya kembalikan warnanya lah ya, kembali otomatis. Jadi setelah kalian menemukan titik A dan B-nya, maka kalian sebenarnya sisa membuat kolom ini. Kolom Y sama dengan AX tambah B. Tujuannya apa? Karena kalian ingin mengetahui garis ininya, linearnya. Apakah sudah hampir mencocoki dari data? Seperti itu. Oke. Nah, di sini kalian cara buatnya bagaimana? Ini kok perhatikan di rumus ini sebenarnya nih yang saya tandai, yang ini ya. Berarti kalian sebenarnya, oke, saya ulangi ya. Rumusnya itu
ikuti saja. Untuk mendapatkan nilai Y berarti A tambah X. Berarti nilai A dikali X ditambah nilai B. Perhatikan bahwa karena nilai nilai X, nilai A-nya tetap. A itu berarti ini ya, kolom R52 itu dari sini kalau kalian tahu. Ini. Dia ada di R, dia ada di pusat 52. Kenapa di sini nilai A-nya itu R52? Kalian harus kasih tanda pengunci. Pengunci apa maksudnya? Karena nilainya tetap, supaya dia tidak bergeser, maka kalian harus kasih dolar. Dolar sebelum huruf abjadnya dan sebelum masuk ke angka sel 52-nya. Begitupun juga untuk yang ini, nilai B-nya. Karena nilainya tetap, tidak berubah-ubah. Kenapa H49 ini saya tidak kunci dolar? Karena nilai antara antara X ke yang nomor 2 itu berbeda-beda. Makanya tidak saya kunci. Yang nilai tetap kan A dan B. Makanya yang saya kasih dolar itu, pengunci adalah nilai di bagian A dan B-nya. Perhatikan, kasih dolar di bagian sebelum R, sebelum abjadnya dan setelah abjadnya, sebelum masuk angka. Oke, hasilnya 63. Setelah itu kalian sisa tarik ke bawah saja. Hasilnya sama kan? Seperti itu. Jadi kalian cukup buat di satu sel, sisa tarik ke bawah. Itu kemudahannya. Oke. Saya delete karena sudah ada di sini. Nah, terus bagaimana cara membuat diagramnya? Cara membuatnya seperti ini. Kalian sisa buat ini. Bisa sih sebenarnya kalian langsung drag seperti ini. Terus klik insert. Terus pilih scatter. Pilih data ini. Dapatlah datanya. Oke. Setelah itu, ini kan masih data awalnya ya. Kalian ingin tarik garisnya, garis linearnya. Maka klik kanan, select data. Setelah select data, pilih ini. Ini kalian ingin menambahkan series kedua yang dimana di sini kalian masukkan X value-nya adalah ini. Untuk Y-nya, kalian masukkan nilai yang baru ini, nilai Y-nya. Di bagian sini, silakan oke kan. Didapatlah garisnya masih berupa titik. Kalian bisa ubah, edit. Klik yang orange, ya, titik data orange. Terus klik kanan, change chart type. Pilih yang scatter. Oke, scatter yang bawah. Oke, yang lain. Maka dihasilkan adalah grafik linearnya, plotnya, regresi linearnya adalah seperti ini. Oke, sampai sini paham ya? Oke, kita lihat bahwa plotnya sama ya, sama. Jadi didapatkan bahwa dengan data berikut siswa dan jam belajar, maka didapatkan plot regresi linearnya seperti ini, yang dimana model regresi linearnya adalah Y sama dengan 55,5 tambah 3,75X. Oke, lanjut. Ada pertanyaan lagi. Dari persamaan contoh slide sebelumnya yang ini ya, kita ketahui bahwa ada jam belajar seperti ini ya, 2, 4, 6, 8, 10 dengan nilai ujian sekian. Yang saya ingin tanyakan, jika seorang mahasiswa memiliki jam belajar sebanyak 7 jam, berapa nilai ujiannya? Di sini kan tidak ada angka 7 ya, hanya langsung 6 ke 8. Yang saya ingin tanyakan, kalau misalnya ada mahasiswa belajar dengan jam belajar selama 7 jam, berapa nilai ujiannya? Berarti kalian sisa masukkan dari model yang kalian sudah dapatkan ini, Y sama dengan 55,5 tambah 3,75. Masukkan 7 itu sebagai nilai X-nya. Oke, karena 7 jam itu yang diketahui adalah jam belajarnya yang merupakan X, maka kalian sisa masukkan saja, dapatlah Y-nya. Kalian operasikan, dapatlah Y-nya. Oke, silakan submit. Saya sudah kasih kisi-kisi sangat full. Oke, ingat deadline-nya sampai 10:30.
Nah, jadi kelebihan dan keterbatasan regresi linear apa? Jadi secara aspek sangat simpel ya, cukup simpel, mudah dipahami, cuman keterbatasannya itu tidak cocok untuk pola data kompleks. Sangat cepat. Jadi terus kita tahu bahwa toolsnya tadi walaupun menggunakan Microsoft Excel itu bisa mempresentasikan regresi linear, terus koefisien dan mudah ditafsirkan, sensitif terhadap outlier. Oke, keterbatasannya. Asumsi modelnya sederhana untuk data ideal. Terus keterbatasannya harus memenuhi banyak asumsi statistik. Oke. Nah, apa sih sebenarnya yang perlu kalian lanjutkan lagi kalau ingin memperdalam terkait regresi linear? Nah, sebenarnya di sini adalah kalau kalian ingin mengambil konsentrasi informatika atau mengarah ke machine learning, sebenarnya kalian bisa langsung pelajari lagi apa itu regresi polinomial sampai ke support vector regression sampai ke bawah sini. Jadi kalian sebenarnya bisa menjadikan ini sebagai ide skripsi kalian, karena kalau kalian sudah menguasai regresi linear, pasti untuk menuju ke poin ini itu akan lebih mudah. Oke, jadi kalau kalian ingin belajar lebih silahkan. Next. Absensi silahkan sengaja saya taruh di akhir supaya kalian memperhatikan dengan jelas. Silahkan di scan. Terus ini ada soal untuk selanjutnya, tapi nanti saya taruh saja di LMS ya. Sekian pertemuan untuk pekan 11. Terima kasih atas partisipasinya. Saya tutup dengan ucapan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.